Lembong adalah seorang ekonom dan pengusaha asal Indonesia dengan pengalaman luas di sektor keuangan dan investasi. Sepanjang karirnya, ia berfokus pada upaya memperkuat ekonomi Indonesia dengan memprioritaskan transparansi dan mendorong kebijakan yang ramah investasi. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015-2016 di Kementerian Perdagangan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qodar mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 29 Oktober lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan pers menjelaskan bahwa keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada tanggal 12 Mei 2015, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula. Dalam kasus ini ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah atau GKM, gula kristal rafinasi atau GKR, dan gula kristal putih atau GKP. Mudahnya, GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP adalah dikonsumsi langsung. Berdasarkan aturan yang ditekan oleh Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP. Itu pun harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian, serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini, pada tahun 2016, Indonesia mengalami kekurangan stok GKP yang seharusnya bisa diimpor GKP oleh BUMN. Namun menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian telah diolah menjadi GKP. Kejaksaan Agung bakal kembali memeriksa tersangka kasus impor gula Tom Lembong pada 5 November 2024. Hal ini diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Rencana pemeriksaan selanjutnya pada Selasa 5 November, kata Ari. Ari mengatakan tim kuasa hukum telah bertemu dan berbicara langsung dengan Tom Lembong terkait kasus impor gula yang menjeratnya. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku akan menjalani proses hukum yang berlangsung dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Tom ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Charles di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Menurut Harli, perkara tersebut sudah disidik sejak Oktober 2023. Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong dikenal sebagai seorang politikus dan ekonom di tanah air. Pria kelahiran Jakarta 4 Maret 1971 itu pernah menduduki beberapa kursi menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Tom Lembong memiliki latar belakang pendidikan lulusan Bachelor of Art di bidang arsitektur dan desain perkotaan di Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley Singapura. Kemudian dia bekerja sebagai bankir investasi di Dutch Securities Indonesia tahun 99 hingga 2000. Pada tahun 2000 hingga 2002, Tom Lembong dipercaya ikut merestrukturisasi perbankan nasional melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior. Sejak saat itulah karirnya di bidang keuangan dan ekonomi pun semakin menonjol. Dalam pemerintahan pada tahun 2013, dia dipercaya sebagai penasehat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Posisi ini dipertahankan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menuliskan beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom mendirikan Conscience Policy Institute yang beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasional dan reformasi di Indonesia. Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol.
Itu adalah satu-satunya badan usaha milik pemerintah provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tom terakhir tercatat dalam LHKPN memiliki harta sebesar 101,48 miliar pada akhir masa jabatannya sebagai Kepala BKPM. Ketika itu kekayaannya berupa harta bergerak lainnya sebesar 180,99 juta, surat berharga senilai 94,52 miliar, dan kas dan setara kas seharga 2 miliar. Harta lainnya sebesar 4,76 miliar, dan dia juga berutang sebesar 86,89 juta. Top dikenal karena pandangannya yang terbuka terhadap kebijakan ekonomi, terutama dalam mendukung perdagangan bebas dan liberalisasi pasar. Dia aktif mendorong reformasi untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi hambatan investasi asing. Sebagai seorang profesional dengan wawasan global, ia banyak berperan dalam memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi internasional.